Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa syukrulillah wa ni'matillah, wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan, nikmat, ridho, hidayah, inayah, beserta karunia-Nya kepada kita sekeluarga, sehingga hari ini kita masih diberikan umur panjang dan kesempatan untuk bisa mendengarkan video ini. Oleh karena itu, mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan syukur bilisan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tergolong dalam golongannya firman Allah, la in syakartum la azidannakum, yaitu termasuk golongannya orang-orang yang pandai bersyukur dan orang-orang yang senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Berikutnya, mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya hati menjadi tenang, pikiran menjadi nyaman, ibadah menjadi bersemangat, dan juga senantiasa sabar dan ikhlas dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita luangkan waktu kita di antara waktu pekerjaan kita, di antara waktu sibuk kita, luangkan waktu kita terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Ada sebuah amalan pada 10 hari terakhir yang perlu kita perbanyak, yang perlu kita giatkan, dan perlu kita jaga, yaitu bacalah 1000 kali sholawat Jibril. Insya Allah rezeki datang tiada atau tanpa henti, dan hutang lunas, hidup menjadi penuh dengan berkah. Hidup senantiasa dirahmati Allah, dicintai Allah, dan senantiasa mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang sangat menarik pada hari ini, silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami, serta mengikuti video-video terbaru dari kami berikutnya, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah, silahkan ditekan. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng, tekan loncengnya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dengan demikian maka Anda bisa mendapatkan notifikasi begitu ada video terbaru dari kami, dan Anda bisa menjadi penonton yang pertama dari video kami berikutnya.
Kabar baiknya, subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, sama sekali tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah bisa menjadi amal soleh dan bisa menjadi amal jariah bagi Anda karena telah membantu serta mensupport channel YouTube Taman Surga. Kepada sahabat subscriber, kami ucapkan jazakumullahu khairan, dan kepada semua sahabat yang sudah subscribe maupun yang baru akan mau subscribe, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa Anda, menerima semua taubat Anda, menerima amal ibadah Anda, mengampuni semua dosa-dosa, mengabulkan semua hajat, menyelesaikan semua masalah, dan memberikan kita keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat channel YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah sholawat Jibril yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Bacalah minimal 1000 kali pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan dicatat sebagai orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebelum di akhirat, di dunia ini, banyak para pengamal sholawat yang mendapatkan fadilah dari bacaan sholawat yang didawamkannya atau diamalkan secara konsisten. Salah satu di antaranya, ada seseorang pedagang yang tidak pernah laku jualannya, kalaupun laku ditipu orang dan sebagainya, tetapi alhamdulillah dengan membaca sholawat Jibril, maka hidupnya menjadi diberkahi, rezekinya dibanyakkan. Ada lagi orang yang ingin mencari jodoh, kemudian diberikan amalan oleh seorang ustadz untuk memperbanyak membaca sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin, dia berhasil mendapatkan jodoh. Tetapi bahkan seorang lelaki ini tidak perlu menyiapkan uang untuk melamar sampai dengan pernikahannya itu sudah ditanggung oleh pihak mempelai yang putri. Dan masih banyak lagi kisah keajaiban sholawat, termasuk ada seseorang yang akhirnya mendapatkan pekerjaan yang hasilnya bisa berlipat-lipat. Hasilnya gajinya 5 kali lipat dari gaji sebelum dia membaca sholawat. Dan sebagainya. Ada banyak sekali kisah keajaiban sholawat yang telah dialami oleh saya sendiri maupun kepada sahabat channel YouTube Taman Surga. Mulai yang paling sederhana, hatinya menjadi tenang meskipun hutangnya banyak, meskipun besok deadline jatahnya harus membayar hutang. Sampai dengan hidupnya dimudahkan untuk beribadah, kemudian hatinya dihidupkan untuk bersolawat, untuk beribadah yang lainnya, memperbaiki sholatnya, dan sebagainya. Termasuk dalam hidupnya senantiasa diberikan rahmat Allah sehingga keluarganya menjadi sakinah, mawadah, warohmah, sampai dengan urusan kepada makhluk halus. Ada orang yang membaca sholawat, kemudian pada suatu waktu dia berada di tempat yang angker, kemudian ada penampakan yang muncul, kemudian dia membaca sholawat, dan alhamdulillah makhluk halus tersebut pergi meninggalkan dia. Dan banyak lagi ya. Intinya orang yang membaca sholawat ini senantiasa akan diberikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka dan tiada henti. Hutangnya bisa lunas dan hidupnya menjadi bertambah berkah. Namun sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ada orang-orang yang sudah membaca sholawat tetapi dia belum mendapatkan fadilah atau manfaatnya. Bagaimana menyikapi hal demikian? Maka kita harus memahami bahwa amal ibadah akan diterima oleh Allah jika memenuhi kedua rukun amal. Rukun amal yang pertama adalah ikhlas. Al-ikhlasu bi ghairi suhtin. Yang namanya ikhlas itu sesungguhnya tanpa menggerutu. Ikhlas juga bisa diartikan bahwa kita beribadah hanya mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharapkan pujian dari manusia ataupun kenikmatan dunia.
Jadi yang sering saya sampaikan adalah meskipun fadilah dari sholawat ini bisa mendatangkan rezeki, bisa mengabulkan hajat, tetapi ketika kita sedang bersolawat, sedang membaca solawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ketika sedang membaca, hati kita benar-benar harus ikhlas. Hilangkan rasa pengen dipuji oleh orang lain, hilangkan perasaan pengen dianggap orang lain sebagai orang yang soleh, hilangkan pengen kenikmatan dunia seperti rezeki, hutangnya lunas dan sebagainya ketika membaca sholawat. Adapun nanti ketika Anda setelah selesai membaca sholawat, silahkan Anda berdoa dan meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun amal yang kedua adalah mutoba'ah, yaitu kita beribadah sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersih dari unsur-unsur bid'ah dan kejahilan dalam beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik amal perbuatannya. Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 7. Nah, sekarang begitu ada yang bertanya, apakah bersolawat ini adalah tuntunannya baginda Rasulullah, dan apakah benar ini adalah perintah Allah? Maka jangan perlu lagi, tidak usah ragu lagi, karena solawat ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Oleh karena itu mantap, ainal yakin mulai hari ini bacalah sholawat sebanyak-banyaknya, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Fadilah dari sholawat ini bisa menjadi seperti istighfar, yaitu bisa untuk merontokkan dosa-dosa kita, bisa untuk sebagai menjadi wasilah atau penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada yang bertanya, Pak Nafis, saya itu sibuk istighfar, kemudian saya tidak ada waktu untuk membaca istighfar. Oh gini maksudnya ya, Pak Nafis, saya itu sibuk bersolawat, kemudian tidak ada waktu untuk membaca istighfar. Bagaimana kalau demikian? Apakah dosa-dosa saya akan diampuni? Maka jawabannya insya Allah solawat termasuk bisa buat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan fadilah dari sholawat ini sangat luar biasa. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca sholawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka dengannya Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Lalu perintah untuk bersolawat ini, bersolawatlah Anda dimanapun Anda berada. Sambil duduk bisa bersolawat. Sambil berjalan boleh bersolawat. Sambil naik sepeda motor, naik mobil, naik kereta, naik pesawat boleh bersolawat. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang memberi salam kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan rohku hingga aku dapat menjawab salam orang tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kemudian pada hadis yang lain disampaikan, janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai hari raya, yakni untuk tempat berkumpul guna bersenang-senang. Bacalah sholawat untukku, karena sesungguhnya bacaan sholawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi mari perbanyak membaca sholawat.
sambil duduk baca sholawat, sambil berada di teras baca sholawat, sambil perjalanan baca sholawat, sambil membaca di buku baca sholawat, sambil mendengarkan radio membaca sholawat, sambil membuka HP, handphone, bersolawat. Sambil menonton televisi, kita pun juga diperbolehkan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari perbanyak solawat di 10 malam atau 10 hari terakhir ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Dan semoga Allah meluaskan rezeki kita, memberikan rezeki yang datang tanpa henti, dan melunasi semua hutang kita, serta memberikan keberkahan pada hidup kita. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan saya dalam mengantarkan video ini. Semoga Allah memaafkan dan juga Anda memaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Yakinlah setiap hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya.